Mata acara rapat kedua adalah persetujuan atas rencana perubahan status perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup atau go private sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan usaha sektor keuangan dan pasal 64 perseroan OJK 2023 tentang pengembangan sektor keuangan dan pasal 64 peraturan OJK Nomor 3 Garing 2024 Garing 2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal atau rencana go private yang meliputi a. Persetujuan atas penghapusan pencatatan saham perseroan dari Bursa Efek Indonesia atau delisting. B. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan butir 1 status perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, dan kedua perusahaan perubahan nama perseroan. C. Persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi semenjak yang diperlukan sehubungan rencana go private. D. Pemberian wewenang penuh pada direksi perseroan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian daripada rencana go private satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. Selanjutnya uraian rencana go private adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 November 2023, perseroan mengumumkan rencana go private dengan memberikan informasi kepada pemegang saham dari pemberitahuan akan diselenggarakannya rapat dan situs web Bursa Efek Indonesia dan web perseroan. Dalam hal persetujuan rapat mengenai rencana go private diperoleh oleh perseroan, persetujuan sebagaimana dimaksud akan atau juga sebagai pemberi persetujuan atas rangkaian proses go private yang akan ditempuh perseroan, yaitu sebagai berikut. A. Perubahan status perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. B. Penghapusan pencatatan atau delisting saham perseroan dari Bursa Efek Indonesia. C. Persetujuan atas perubahan terhadap anggaran dasar perseroan yang mencakup perubahan status perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Dan D. Pemberian wewenang pada direksi perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan poin A, B, C, dan D. Berdasarkan POJK nomor 3 dari 2021 untuk POJK nomor 15 dari 2020 untuk melindungi kepentingan para pemegang saham publik, pelaksanaan rencana go private harus mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dalam satu rapat dan dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili dari setengah bagian dari jumlah perusahaan dengan hak suara yang sah. Rencana go private harus disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili dari setengah bagian dari jumlah perusahaan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh perseroan oleh pemegang saham independen. Dalam hal forum kehadiran rapat pertama, sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, rapat kedua dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan dimiliki pemegang saham independen. Keputusan rapat kedua adalah sah disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dimiliki oleh pemegang saham independen dalam rapat. Rapat kedua dapat diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah SLB pertama diselenggarakan. Dalam hal forum kehadiran rapat kedua tidak tercapai, rapat ketiga dapat dilangsungkan dan rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah. Dalam forum kehadiran yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan atas permohonan perseroan. Keputusan rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam MPSMB. Perseroan tidak memerlukan persetujuan izin atau melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dari kepada instansi pemerintah tertentu atau pihak ketiga lainnya untuk melakukan rencana perubahan status perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penawaran tender dan harga penawaran.
Dalam hal rencana go-private disetujui dalam rapat, suatu penawaran membeli saham yang dimiliki oleh para pemegang saham publik akan dilakukan melalui penawaran tender atau tender oleh MPTIS berdasarkan dalam rangka penawaran tender sukarela yang dilaksanakan oleh MPTIS yang merupakan salah satu hubungan dengan rencana go-private. MPTIS berencana membeli saham dari para pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sampai dengan jumlah 4.490.440.744 lembar saham atau setara dengan 25,35% yang dimiliki secara kumulatif oleh PT Indonesia Infrastructure Finance dan Masyarakat dan lainnya. Harga penawaran adalah harga yang ditawarkan oleh MPTIS kepada harga pemegang saham perseroan dalam rangka pembelian saham oleh MPTIS dengan rencana go-private. Harga penawaran sebagaimana dimaksud akan menggunakan formula yang ditetapkan dalam pasal 79 Jo pasal 76 POJK nomor 3/2021 di mana harga penawaran akan lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi perdagangan harian di bursa efek dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman LPS untuk perubahan status perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Terkait harga penawaran tender akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 76 POJK nomor 3 POJK 4 2021 di mana harga penawaran tender adalah sekurang-kurangnya akan lebih tinggi dari Rp187 yang merupakan harga rata-rata 90 hari sesuai tabel di atas. Dalam rencana go-private disetujui dalam rapat, maka akan dilakukan penawaran tender oleh MPTIS dengan harga penawaran tender senilai Rp250 per saham. Sebagai informasi tambahan, nilai Rp250 per saham merupakan harga premium 34% lebih tinggi dari rata-rata harga tertinggi perdagangan harian di bursa selama 90 hari terakhir sebelum pengumuman rapat, yaitu Rp187. Perlu diketahui oleh para pemegang saham dalam hal rencana go-private disetujui dalam SRB, maka para pemegang saham yang tidak bersedia menjual sahamnya dalam penawaran tender akan tetap menjadi pemegang saham perseroan. Dalam jumlah pemegang saham tetap di atas 50 pihak dan OJK tidak memberikan persetujuan jumlah lain, maka pelaksanaan go-private belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK nomor 3/2021. Sebagai informasi dapat perseroan sampaikan bahwa jumlah pemegang saham di perseroan saat ini berjumlah 12.491 pemegang saham. Informasi mengenai rencana go-private. Alasan diajukannya go-private. Perseroan mengajukan rencana go-private dengan alasan-alasan sebagai berikut. A. Setelah penambahan modal dan hak pemesan efek terlebih dahulu atau right issue di tahun 2010 dan 2018, perseroan tidak melakukan penggalangan dana atau capital raising dari pasar modal dan tidak berencana untuk melakukannya di masa depan. B. Kinerja keuangan per 30 Juni 2023 dan 30 September 2023 perseroan merugi. C. Perseroan tidak memberikan dividen kepada pemegang sahamnya setelah tahun 2018. Dan D.
terdapat rencana pengembangan anak usaha sektor jalan tol yang membutuhkan pendanaan besar, kapital intensif, dan karakteristik usaha tersebut membutuhkan periode yang lama untuk menghasilkan imbal balik investasi atau return on investment sebagai akibat dari menambah jangka waktu lebih panjang lagi untuk dapat memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Dengan rencana go private, pemegang saham akan memiliki kesempatan untuk menjual pemegang saham mereka dengan harga yang wajar dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Sekarang tibalah saatnya memasuki acara tanya jawab. Kami persilahkan Bapak dan Ibu pemegang saham independen serta kuasa pemegang saham independen untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan tanda acara kedua sesuai prosedur tanya jawab sebagaimana kami jelaskan sebelumnya. Mohon dibantu tugas Bapak pimpinan rapat mengingatkan ada pertanyaan untuk agenda kedua yang hanya di agenda pertama. Baik. Kami sudah tunggu sebentar Pak, pertanyaan berikutnya. Baik Bapak-Bapak, ada dua pertanyaan. Yang pertama belum dijawab dari Bapak Daniel Budi Setiawan, jumlah saham 2 juta lembar. Setelah investasi saham Meta hampir 5 tahun yang lebih kurang sama dengan harga buyback Rp250. Di sisi lain ada inflasi dan kenaikan tarif tol. Usul harga buyback Rp300 saham. Baik, kami merupakan satu perusahaan pabrik yang mengikuti aturan-aturan yang sudah tertera dalam Undang-Undang Pasar Modal pasal 79 itu, pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 dari 2021, di mana harga rata-rata 90 hari adalah 187. Namun karena kebijakan dari pemegang manajemen, kami mengusulkan kepada pemegang saham untuk buyback dengan harga premium 34% di atas harga rata-rata 90 hari, di mana harga tersebut ditawarkan adalah Rp250. Mungkin bisa terjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Andri Ansyoli, jumlah saham 520.066. Mohon penjelasan beban keuangan lain-lain sebesar 280 miliar tahun Q2 2023 sehingga kerugian perseroan berjalan 138 miliar tahun Q2 2023, sedangkan keuntungan sebesar 60 miliar tahun Q2 2022. Kembali lagi, Bapak mungkin pertanyaannya kita bisa jawab di kesempatan lain karena tidak sesuai dengan agenda rapat kedua. Baik, kami catat Pak. Terima kasih.
lagi pertanyaan? Nama pemegang saham Malvin Haryanto, jumlah saham 1.375.000. Pada acara co-private, pertanyaannya tidak setuju harga 250 terlalu rendah, bahkan di bawah valuasi investasi di IC. Saya usul 4 kali cash book value mereka, yaitu di sekitar 600 lembar. Ada 1.775.000 Pak, menunjukkan harga sekian. Kami sampaikan ya Pak pertanyaan. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan. Oh masih ada Pak, silakan. Oke, pertanyaan dari Bapak Tong maaf Marian jumlah saham 5.400. Pertanyaannya tender offer di harga 250. Saya ini tidak baik karena harga 250 selisihnya hanya berbeda poin saja dari harga saat ini. Bagaimana dengan investasi yang memiliki saham di atas harga Rp250? Artinya kalian memaksa investor mau tidak mau rugi dengan harga Rp250. Sekarang dan offer mungkin bisa diberikan harga 500 sampai dengan 1.000 per dolar saham. Tapi catat Pak, mereka akan mendapat. Oke, ada lagi. Baik, nama pemegang saham Paul Pertama, jumlah saham 9.995.000. Bagaimana nasib yang pernah beli di harga Rp750? Mungkin juga dicatat karena sepengetahuan kami harga tertinggi tidak pernah Rp750. Kemudian nama kuasa Nadia Karolin, jumlah saham 24.168.300. Apakah dengan menyetujui adegan nomor 2 berarti kita setuju pada harga TO? Bagaimana bila kita tidak setuju? Apa bisa memberi voting dengan setuju dengan harga tertentu? Go private adalah pada TO Pak. Kalau kita tender offer artinya kalau Bapak tidak menyetujui untuk ikut tidak dipaksakan. Jadi poin itu kesukarelaan apabila menyetujui dan ditawarkan. Terima kasih. Ada lagi?
Masih ada lagi yang ingin bertanya untuk dikumpulkan, kemudian saya kira coba menjawab. Ada lagi? Masih ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin saya tutup untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Gunawan Mulyadi 9.900.165 menurut harga 250 sama berbeda, lebih kurang 500 per saham usulan. Oke, usulannya kami tampung Pak, ya, tapi tadi sesuai dengan keputusan yang sudah diputuskan ya, mengikuti aturan OJK dan OJK dan memberikan premium 34%, maka harga untuk undercover adalah 250. Perlu ingat ini adalah CPO ya, undercover. Jadi bapak-bapak dan ibu tidak harus mengikuti undercover ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang semuanya sebenarnya pertanyaan sama. Kemudian tadi ini Pak Andri juga nanti mungkin kita bisa bicarakan setelah agenda ini Pak ya. Kemudian ini juga sama, pertanyaannya Pak Erik ada 14.400 terkait PO 250 sangat tidak masuk akal. Jika pun mau ditawarkan PO, mohon dibuat harga 325 harga tertinggi. Ya, ini juga sudah tampung Pak. Pertanyaan Melitan 9.700.000 mengusulkan 4 kali book value 260 terlalu murah ya kan, itu kita tampung. Sanjay Sunil Nathan nama kuasa Iwan Chandra 98.385.100. Pertanyaannya, masa aset ganda dijual ke GIC di 4 kali price book value dan minta ditawar 250 saham meta di bawah 2 kali price book value 500. Ini tidak tahu lagi. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Sementara saya tutup, saya lanjutkan pada acara berikutnya. Oleh karena tidak ada lagi yang melanjut pertanyaan atau tanggapan, maka kami menunjukkan rapat untuk 1. Menyetujui rencana perubahan status perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup atau private sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan sektor keuangan dan pasal 64 Nomor 3 dari Undang-Undang Nomor 4 2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal atau rencana private yang meliputi persetujuan atas penghapusan pencatatan saham perseroan dari Bursa Efek Indonesia atau BSI. D. Persetujuan atas perubahan antara dasar perseroan sehubungan dengan poin 1 status perseroan dan satu ketentuan milik usaha itu, dan poin 2 perubahan nama perseroan. C. Persetujuan atas penunjukan kitab yang operasi kemudian menentukan hubungan rencana private. D. Memberi wewenang penuh kepada direksi perseroan mengambil setiap segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian daripada rencana private satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan tata acara rapat kedua sebagaimana yang telah disampaikan. Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan.
Bagi pemegang saham independen hadir secara fisik yang tidak juga update, harap menandatangan dan berisikan suara dan menunjukkan kepada petugas supaya dapat diambil oleh notaris. Dan bagi pemegang saham independen hadir secara elektronik yang tidak juga update, harap menandatangan dengan suara jurnal layar di aplikasi Kunci Saya. Terus sesuai dengan kata percakapan, selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara memutuskan sesuai dengan kata-kata untuk itu dimohon bantuan Bapak Notaris untuk suara yang diberikan oleh para pemegang saham independen atau pemegang saham. Silakan Pak.
satu kepada Pak Hendra Loto, mohon dapat maju ke meja. Terima kasih.
Kepada Ibu Suryanti agar dapat maju demikian. Terima kasih. Ibu Suryanti agar dapat maju ke meja berikutnya. Terima kasih. Kepada Pak Aliansi yang kelima, maka dapat maju ke meja berikutnya. Terima kasih.
kasih atas waktunya Bapak Presiden, Bapak Pimpinan Rapat dan Pemegang Saham. Mohon izin menyampaikan hasil pemungutan suara maka acara rapat kedua adalah sebagai berikut. Para pemegang saham independen yang menyatakan tidak setuju sebanyak 400.606.616 saham atau 9,760% dari jumlah suara pemegang saham independen, dan pemegang saham yang juga berupa pihak terafiliasi dengan perusahaan pemerintah, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau penggali yang sah dengan hidup dan rapat. Para pemegang saham independen yang menyatakan stay sebanyak 9.540.900 saham atau 0,232%. Sesuai dengan pasal 47 PUDK 15 tahun 2020, pemegang saham dengan suara yang sah yang hadir dalam TPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, para pemegang saham independen yang menyatakan setuju adalah sebanyak 2.226.906.708 saham atau 56,694% dari jumlah suara pemegang saham independen, dan pemegang saham yang juga merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan pemerintah, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang sah dan hidup dan rapat. Demikian perhitungan vaksinasi. Terima kasih Bapak Notaris. Dengan demikian rapat menyetujui sah usulan keputusan pada acara rapat kedua. Para pemegang saham dan undangan yang saya hormati, maka acara rapat ketiga adalah persetujuan atas perubahan seluruh